dinamakan nanti cadangan karbon atas permukaan atau yang dikenal dengan above ground biomass atau above ground carbon seperti itu. Nah, above ground carbon ini akan ada yang keluar ke atmosfer lagi melalui namanya proses respirasi tanaman atau respirasi tanaman gitu ya. Nah, dan di atas permukaan ini nanti ketika kita bicara vegetasi, vegetasi itu dia kan ada namanya nanti fenomena namanya gugur gitu ya. Vegetasi itu ketika pada musim-musim tertentu dia menggugurkan daun atau menggugurkan tubuhnya karena mungkin jumlah fotosintesisnya berkurang dan seterusnya. Itu ada namanya litter fall. Litter fall ini nanti akan membentuk yang namanya seresah. Nah, seresah ini nanti ada namanya cadangan karbon seresah atau yang dinamakan sebagai below ground carbon. Atau namanya karbon atas permukaan tanah gitu. Karbon atas permukaan tanah tapi yang di below, bukan yang di vegetasinya. Jadi seperti seresah, terus kemudian seperti rumput-rumput dan seterusnya itu masuk ke dalam below ground biomass. Itu berupa cadangan. Nah, dari seresah ini kan karena nanti apa, kontak dengan iklim, maka dia akan mengalami namanya proses dekomposisi atau yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya adalah SOM, Soil Organic Matter. Atau prosesnya dekomposisi ini. Nah, dekomposisi ini yang menjadi input utama dari cadangan karbon tanah atau cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah itu sendiri. Nah, cadangan karbon tanah ini nanti akan keluar ke atmosfer bisa dalam dua bentuk. Pertama adalah dari proses yang namanya respirasi tanah, respirasi tanah atau pertukaran atau difusi gas antara tanah dan juga atmosfer dinamakan respirasi tanah dan juga melalui proses namanya erosi yang dinamakan DOC, Dissolved Organic Carbon. Nah, ini ada dua emisi gitu dari tanah ini. Ya, ini secara proses alami ya, ada DOC karena kan kita bicara erosi itu secara alaminya itu mesti akan terjadi ya, walaupun nanti ada erosi yang sifatnya dipercepat oleh manusia, ada yang sifatnya erosi alami. Nah, erosi ini menjadi salah satu bentuk emisi atau keluaran dari karbon dari tanah itu dalam bentuk DOC ataupun langsung dari melalui proses difusi ke atas tanah namanya dinamakan sebagai respirasi tanah seperti itu. Dan juga dalam konteks dan juga pada bentuk lahan kars atau bentang lahan kars, ternyata karbon tanah ini juga dimanfaatkan untuk apa? Untuk proses pembentukan dari karstifikasi itu sendiri atau seperti kalau teman-teman mungkin tahu proses pembentukan gua, proses pembentukan bentuk lahan yang ada di kawasan kars itu sebenarnya membutuhkan karbon. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada dua, dari atmosfer dan juga dari tanah itu sendiri. Dan khusus di bentuk lahan kars ini makanya keluarannya juga bisa dalam bentuk proses karstifikasi karena nanti akan digunakan untuk proses karstifikasi yang dinamakan sebagai DIC, Dissolved Inorganic Carbon seperti itu. Nah, dan ini juga sedikit tadi ada agak lupa. Di dalam peristilah karbon, kita mengenal ada dua istilah. Ada namanya karbon organik dan karbon inorganik. Bedanya apa? Kalau karbon organik itu merupakan karbon-karbon yang berasal dari ya, gambarnya itu dari organisme. Bisa dari vegetasi, dari mikroorganisme, dari apapun itu namanya karbon organik namanya. Tetapi kalau itu prosesnya dari di luar organisme, contoh dari batuan, dari sedimen, dari seterusnya itu dinamakan karbon inorganik seperti itu. Nah, makanya kenapa ada muncul istilah organik karbon dan juga inorganik karbon. Makanya ada dissolved organik karbon, ada dissolved inorganik karbon karena memang karbon itu ada yang konteksnya ada yang organik karbon dan juga inorganik karbon seperti itu. Nah, ini khusus untuk di bentang lahan kars ya ada di IC. Tapi kalau pada bentuk lahan yang lain di luar kars itu tidak ada. Jadi cuman hanya sampai ke DOC erosi itu sendiri. Oke, nah, terus kemudian sebenarnya ketika kita bicara, gitu, terus bagaimana ketika kita ingin melakukan kajian ya terkait dengan karbon dan seterusnya, langkah apa yang perlu kita ketahui atau mungkin mungkin satuan apa yang mungkin bisa kita gunakan atau satuan pemetaan apa yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memetakan dari karbon. Nah, sebenarnya kita bisa merunut itu dari adanya dinamika itu sendiri. Apa sih yang menyebabkan dari karbon-karbon itu dia bisa berubah nilainya, dia bisa apa itu naik turun dari secara nilai dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada tiga hal. Ada pertama adalah kondisi tutupan lahan, karena nanti tutupan lahan itu bisa mempengaruhi sumber CO2-nya.
Contohnya misalkan vegetasi gitu nggih. Vegetasi itu beda vegetasi tentunya akan memiliki kemampuan untuk fotosintesis yang berbeda. Sehingga kemampuan untuk bisa menyerap karbonnya pun juga akan berbeda. Di perakarannya pun juga akan berbeda. Ketika akarnya beda, maka respirasi akar yang nanti dihasilkan tanah pun juga akan berbeda nilainya. Terusnya, sehingga tutupan lahan itu akan berpengaruh. Jenis vegetasi itu berpengaruh. Terus yang kedua kondisi iklim. Iklim itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap namanya proses nanti ada namanya difusi atau respirasi tanah tadi. Karena tadi respirasi tanah itu adalah merupakan proses difusi pertukaran antara tanah dan juga atmosfer, maka ini dikontrol oleh namanya iklim dari angin, suhu, kelembapan, presipitasi, dan seterusnya. Jadi kondisi iklim itu berpengaruh terhadap yang dinamakan dari proses apa itu karbon. Terus kemudian ada yang ketiga adalah kondisi dari tanahnya itu sendiri. Karena tanah itu kan kalau kita bicara mau mengakses dari semua karbon ya, tanah itu kan akan memiliki kondisi berpengaruh terhadap suhu tanah, kelembaban, melimpahan, porositas itu semua akan berpengaruh terhadap apa itu kondisi karbon atau nilai karbonnya itu sendiri. Sehingga dalam konteks ketika kita ingin menyatakan dinamika karbon dalam karbon-karbon terestrial ya, nah nanti kalau laut ada tambahan lagi beda beda kasus. Ini kita bicara di terestrial. Ketika kita bicara terestrial, maka satuan satuan pemetaan yang bisa digunakan sebenarnya adalah yang mencakup tiga hal ini, yang bisa melihat perbedaan tutupan lahan, bisa melihat perbedaan iklim, dan bisa melihat perbedaan tanah. Nah, monggo nanti mau yang dipakai apa? Bisa nanti pakai satuan lahan. Karena di satuan lahan kan jelas akan menggunakan tiga pendekatan ini. Atau mungkin yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada namanya ecoregion gitu. Ecoregion itu kan dasarnya juga dia memperhatikan tutupan lahan, iklim dan juga kondisi tanah. Itu juga bisa dimanfaatkan. Ataupun mungkin batasan-batasan lain yang bisa dimanfaatkan asal dia apa itu mencakup tiga hal ini. Ada tutupan lahannya, ada kondisi iklim, kondisi tanah, dan seterusnya gitu. Itu bisa dimanfaatkan sebagai satuan pemetaan untuk ketika kita ingin membuat kajian terkait dengan karbon, melihat dari kondisinya itu. Oke, itu untuk ikannya. Nah, terus ini mungkin saya sampaikan beberapa studi kasus nih yang pernah saya lakukan dan juga mungkin temuan-temuan sebelum nanti kita akan apa ya coba terkait dengan salah satu metode yang digunakan untuk memodelkan tadi saya sampaikan untuk nanti skema perdagangan karbon dan seterusnya gitu ya. Ini merupakan beberapa penelitian yang pernah bukan saya ambilkan dari yang saya lakukan saja gitu ya. Eh, ini yang saya lakukan di tahun 2019 dan 2022. Ini saya coba akan di penelitian ini nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan pengen membaca lebih lanjut silahkan nanti boleh diunduh papernya. Ini saya kira gratis diunduh nanti bisa cari aja nanti di PPT ini juga saya tampilkan link untuk bisa mengambil materi dan juga apa itu artikel yang mungkin sudah pernah saya terbitkan, monggo nanti kalau mau digunakan untuk bahan bacaan. Ini saya lakukan di kawasan Kars Biduk-Biduk di Kalimantan Timur, di kawasan Karsangkulingan lihat. Kenapa memang saya lakukan ini di Kars? Tadi karena ada tadi ya, eh, ketika kita lihat tandon gitu, ya, tandon karbon yang ternyata cukup besar itu ternyata ada di kawasan Kars, pada kawasan berbatuan gamping. Sehingga makanya penelitian saya coba integrasikan di kawasan Kars. Dan kenapa di Kalimantan Timur? Karena kawasan Kars di Kalimantan Timur ini letaknya itu di remote area dan dia masih berupa hutan primer rata-rata ya. Rata-rata itu masih berada di kawasan hutan primer, bawahnya itu bentang lahan Kars. Sehingga apa? Dia memiliki double potensial untuk menyimpan karbon. Dari apa? Dari vegetasi berupa kawasan hutan di atasnya dan yang kedua dari bentang lahan Karsnya itu sendiri. Sehingga makanya kenapa penelitian ini dilakukan di kawasan Kars. Nah, ini penelitian ini dilakukan dengan melihat dari perbedaan ekosistem ya. Jadi eh, di sini saya petakan di kawasan Kars Biduk-Biduk, ini letaknya di pas apa itu bagian apa ya tangannya kayak tangannya di Kalimantan itu di Semenanjung Mangkalihat tepatnya. Nah, ini pertama yang saya lakukan adalah saya membagi dasarnya dari ekosistem gitu nggih. Dari tutupan lahan saya turunkan ke ekosistem. Ada ekosistem hutan tropis primer, kerapatan sedang dan seterusnya. Nah, dari tiap-tiap ekosistem ini saya coba
untuk membuat namanya titik-titik sampel yang saya gunakan untuk digunakan nanti untuk kegiatan lapangan. Karena untuk pada penelitian ini saya kombinasikan antara apa itu pemanfaatan GIS, PJ dan juga survei lapangan. Jadi kombinasi untuk mengakses tadi ya siklus secara total dari karbon yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ini adalah untuk apa itu titik sampelnya. Nah, dan untuk penelitiannya ini untuk mungkin untuk gambaran ya barangkali nanti ada rekan-rekan yang pengen meneliti lebih lanjut dan seterusnya. Jadi ini saya mengintegrasikan ya tadi saya sampaikan, saya memanfaatkan dari PJ dan juga SIG plus dari apa itu kegiatan lapangan. Jadi untuk PJ dan SIG-nya saya memanfaatkan di sini menggunakan Citra Spot 7 dan ada digunakan untuk mengenerate NDVI dan NDVI ini nanti digunakan untuk membedakan satuan ekosistem termasuk nanti digunakan untuk menghitung nilai fotosintesis dan seterusnya. Nah, dari sini nanti akan saya kombinasikan dengan kegiatan lapangan. Lapangan digunakan untuk apa? Untuk mengetahui nilai liter volt tadi ya, daun yang jatuh. Jadi saya membuat model untuk apa itu berapa besar sih daun yang jatuh, nilai cadangan karbonnya, terus kemudian respirasi tanahnya, terus kemudian ada untuk yang proses kalsifikasinya, baik laju terkait dengan proses kalsifikasi, saya juga modelkan di penelitian ini, termasuk berbagai macam cadangan karbon yang ada di tanah dan juga di vegetasi, baik itu atas permukaan, baik itu bawah permukaan, baik itu seresah, lantai bawah, dan juga bahan organik tanah. Nah, jadi memang kegiatan lapangan ini yang dilakukan di lapangan adalah untuk menanam limestone tablet selama 1 tahun. Jadi prinsipnya kalau untuk yang menghitung kalsifikasi ini saya membuat semacam kayak nganu ya tablet itu ya limestone ditanam di tanah di kawasan kas sehingga nanti saya bisa tahu berapa sih laju pembentukan dari kalsifikasi itu sendiri ya ini dilakukan selama setahun. Terus kemudian untuk liter fall ini dengan saya membuat semacam peta yang di situ saya ukur berapa sih laju dari ekosistem tertentu untuk dia itu menggugurkan daunnya dalam waktu tertentu. Itu liter fall. Untuk respirasi tanah nanti saya mengukur dari menggunakan chamber gitu ya, metode close chamber method untuk mengukur berapa besar sih laju yang respirasi yang dihasilkan oleh tanah ke atmosfer yang diemisikan dan seterusnya. Termasuk di situ saya juga mengukur digunakan untuk membangun model apa itu model cadangan karbon dengan menggunakan apa ya meregresikan antara NDVI dengan nilai cadangan karbon di biomasa atas permukaan, bawah permukaan, seresah, bahan organik ini diambil dulu dari data lapangan, baru kemudian nanti diregresikan dengan nilai NDVI sehingga nanti bisa dibuat apa itu model untuk mengetahui nilai cadangan karbon berbasis dari NDVI seperti itu. Dari sini nanti bisa diukur dinamikanya dan seterusnya. Ini yang saya lakukan di tahun 19 tahun 2022 dan ini adalah merupakan hasilnya. Dan yang menarik dari hasilnya ini, jadi dari hasil model yang tadi saya buat, memang saya menghitung hampir di semua nganu nggih, di semua proses flux dan juga cadangannya. Sehingga di sini akhirnya kita bisa tahu berapa sih persen eh, net carbon sink di tiap-tiap ekosistem gitu ya. Dan dari sini ternyata beberapa banyak temuan yang bisa disampaikan atau kita lihat gitu ya bahwa ternyata memang pada kawasan ekosistem Kars, utamanya pada kawasan ekosistem Kars itu yang dia letaknya itu di kawasan hutan gitu nggih. Apalagi di hutan yang masih primer gitu nggih. Itu dia memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Kalau kita lihat ya, ternyata memang benar nggih, secara teori tadi saya sampaikan bahwa cadangan karbon organik tanah itu ternyata memang banyak dimanfaatkan untuk klastifikasi dan besarnya dimanfaatkan adalah sebesar 0,14 ton per hektar per tahun. Dan kalau kita lihat di sini besarnya cadangan karbon atau rata-rata untuk yang direspirasikan ke atmosfer dari tanah itu sebesar 12,45 ton karbon per tahun. Dan apabila ini dibandingkan ya, ini dari penelitian ini saya bandingkan soil respirasi di kawasan kas dengan di kawasan ekosistem lain. Ternyata memang di kawasan kas ini nilai soil respirasinya menjadi lebih rendah dibandingkan di kawasan lain. Kenapa? Karena
Karena soil respirasi ini banyak dimanfaatkan untuk proses karstifikasi. Nah, karena soil organik karbonnya ini tersimpannya digunakan untuk